Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 055176787. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM. Berdasarkan soal Entity Relationship atau ERD diagram di atas, silakan Anda buat dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar serta dokter admin, dan rincian dari atribut yang sesuai. Di sini saya akan membuka aplikasi SAM. Kita akan melakukan start Apache dan MySQL. Kita buka PHP admin. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah basis data dengan nama rumah sakit. Kita buat. Selanjutnya kita masuk ke query SQL dengan mengetikkan perintah create tabel administrator, buka kurung. Kita masukkan atribut dari administrator ke admin, kemudian int, selanjutnya kemudian auto increment. Di sini saya jelaskan sedikit di bagian INT. INT ini setelah saya cari dari beberapa artikel di internet, INT ini adalah lebar tampilan saja. Jadi tidak berpengaruh kepada jumlah karakter inputan kita. Sedangkan primary key ini adalah angka-angka unik. Jadi maksudnya adalah dimana bila terdapat ID admin yang ada primary key, maka ID admin tersebut tidak boleh ada yang sama. Misal ID admin tersebut adalah 12, maka untuk penginputan ID admin berikutnya itu tidak boleh sama. Sedangkan auto increment ini adalah penambahan jumlah nilai. Penambahan jumlah nilai itu misal satu pasien dengan melakukan penginputan baru, maka nanti akan ada penambahan nilai. Jadi akan secara otomatis berada di nomor huruf 2. Karena yang satu tadi sudah tahu atau increment. Untuk varchar ini adalah menyimpan jumlah maksimum karakter. Jadi misal di sini tertera 50, maka waktu jaga bisa diinput hingga 50 karakter. Begitupun 30, yaitu varchar yang diinput 30, maka nama admin yang bisa diinput itu hanya 30 karakter. Selanjutnya kita kirim. Oke, lakukan langkah yang sama pada data pasien dokter dan seterusnya.
Sekarang penginputan data sudah kita masukkan, yaitu dengan tabel administrator, kemudian daftar, dokter admin, dan pasien, serta pasien dokter. Selanjutnya kita akan memasukkan data pasien. Pertama kita masuk ke menu database-nya, yaitu rumah sakit. Kita pilih insert. Pada ID pasien kita akan masukkan nilai 21, kemudian dengan nama Jamil, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki dari Jawa Timur. Selanjutnya kita kirim. Kita tambahkan lagi dengan nilai 22 dengan nama Jamila, perempuan dari Jawa Tengah. Selanjutnya Putri dari Jawa Barat. Kita tambahkan lagi dengan nama Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 4 data yang berhasil kita masukkan. Untuk selanjutnya kita akan ke administrator. Kita juga akan melakukan penginputan. Di bagian struktur. Kita akan input indeks pada ID admin. Dan seluruh data daftar dokter admin, pasien, kita juga akan melakukan insert more, kemudian pilih indeks, kemudian tekan OK. Di sini sudah ada penambahan indeks. Lakukan hal yang sama pada bagian daftar dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, setelah semua sudah selesai, kita input indeksnya. Selanjutnya kita ke bagian desain. Baiklah, kita sudah merapikan. Sekarang kita simpan halaman dengan nama rumah sakit. Selanjutnya kita relationship pada masing-masing ID. Kita create relationship, kemudian kita sesuaikan. On delete kita pilih cascade, sedangkan on update juga kita pilih cascade. Selanjutnya relationship dari ID admin juga sama. Selanjutnya ID admin, kemudian
ID dokter dengan ID dokter. Selanjutnya ID dokter ke ID dokter, lalu ID pasien ke ID pasien. Kita coba refresh. Jadi menghubungkan garis sudah selesai. Sekarang tinggal kita coba tes menggunakan shell di aplikasi SAM-nya. Kita ketikkan SQL. Selanjutnya kita akan melihat database. Jangan lupa titik koma kemudian enter. Database di sini sudah ada, yaitu rumah sakit. Selanjutnya kita akan menampilkan isi dari rumah sakit menggunakan perintah use rumah sakit kemudian enter. Selanjutnya kita buka atau tampilkan tabelnya. Nah, di sini tabel di dalam rumah sakit ini sudah berisi sesuai dengan yang ada di PHP Medmin. Administrator, kemudian daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, jika sudah terbaca, kita bisa melihat data pasien. Karena tadi kita sudah memasukkan 4 data pasien, kita bisa ketikkan perintah untuk melihat datanya. Select, kemudian nama pasien, kemudian jenis kelamin pasien. Kita coba titik koma. Nah, di sini sudah tampil data dari pasiennya. Itu mulai dari nama pasien dan jenis kelaminnya. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan jenis berdasarkan jenis kelaminnya saja? Kita ini menampilkan jenis kelamin perempuan. Kita select, kemudian kita tambahkan di sini jenis kelamin dengan tanda kutip, kemudian maka yang muncul adalah nama pasien dengan jenis kelamin perempuan saja. Begitupun sebaliknya, kita bisa menggantinya menggunakan mencari berdasarkan jenis kelamin laki-laki saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Demikian praktikum yang bisa saya lakukan. Jika ada salah, mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.